Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas sampai kepada tahiyat, di mana di dalam tahiyat itu yang utama itu ada 5 kalimat. Walaupun 5 kalimat itu seandainya tidak hafal dan hafalnya tidak berurutan, Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyampaikan tetap tahiyatnya adalah sah asalkan ada 5 komponen tahiyat yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang kemudian kita belajar kepada guru-guru kita. Kemudian kemarin juga disampaikan di dalam tahiyat itu kita menambah dengan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa sholat orang tidak akan sah kalau tidak suci. Lalu Rasul juga melanjutkan, tidak sah juga kalau tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Artinya sholat seseorang tidak sah pertama kalau dia tidak suci. Kalau suci maka sah. Yang kedua, kalau dia tidak membaca sholawat kepadaku. Artinya ketika sholat di dalam tahiyat, pertama dia suci, tidak batal. Kemudian dia membaca tahiyat itu dibarengi dengan atau di dalamnya ada membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita teruskan pada fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Tsumma yaqumu ila raq'ati tsalitsati muta'ammidan 'alal ardi biyadihi. Kemudian setelah selesai tahiyat awal, lalu menuju pada rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga ini, ketika berdiri menuju rakaat yang ketiga ini, muta'ammidan 'alal ardi, tentu bertumpu pada tanah, bertumpu pada lantai. Dengan apa bertumpunya? Bertumpunya dengan kedua tangan. Kedua tangan ini namanya tangan, kedua tangan. Ketika bertumpu kepada kedua tangan, kemarin juga sudah dijelaskan, bertumpunya kepada tangan itu tidak dalam keadaan genggam. Karena Imam Nawawi menyebutkan kalau ada orang yang bertumpu tidak dalam keadaan terbuka tapi dalam keadaan genggam, muta'ammidan kal ajiz, kan bukan kal ajiz tetapi muta'ammidan kal ajin, seperti orang ngadoni kue. Imam Nawawi mengatakan hadisnya tidak bisa dipakai untuk hujjah. Beliau menyampaikan la aslalahu, tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka ketika melakukan seperti ini tidak mendapatkan kesunahan. Sholatnya tetap sah, tapi sunnahnya itu tidak peroleh. Kenapa tidak peroleh? Karena yang dimaksud dengan biyadihi itu adalah muta'ammidan biyadihi, itu tangannya itu kal ajiz, seperti orang yang tua. Huruf za dengan huruf nun itu dekat-dekat. Ketika dia ujungnya di bawah, maka hurufnya huruf za, ajiz. Tapi ketika penanya dinaikkan dikit ke atas, tek, itu menjadi nun, ajin. Maka ajiz itu orang tua lemah, ajin itu orang kuat ngadoni kue. Rasanya juga kalau dipikir Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis atau ketika memberi contoh seperti kal ajin, itu rasanya kok jauh juga itu ya. Masa ngadoni kue dibawa-bawa kepada sholat gitu. Jadi
ketika seseorang tegak dalam kondisi tangannya ngepal begini, ya boleh sih, boleh gitu. Tetapi landasannya ini dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga di dalam kitab-kitab yang lain, itu dikatakan la aslalahu, tidak ada dasarnya. Karena tidak ada dasarnya ini, maka tidak bisa dijadikan hujjah kalau ada hadis ya'tamidu kal'ajin, bertumpu seperti orang yang ngadoni kue. Tetapi kalaupun ada, itu adalah kal'ajis, bertumpu seperti orang yang lemah. Kemarin sudah panjang lebar dijelaskan. 5 rawainahu min hadisi Malik bin Al-Khuwairis. Berdasarkan riwayat hadis yang disampaikan oleh Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu anhu fir raqatil ula, tentang rakaat yang pertama, tsumma yusalli ma baqiya min sholatihi, lalu melanjutkan sholat sisa sholatnya pada rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, mislar raqatis tsaniyati, seperti diantaranya adalah dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua. Itu semuanya adalah sama, illa fima qulnahu minal jahri wa qiraati surati, kecuali ketika membaca jaharnya, membaca kerasnya. Di rakaat pertama, kedua waktu jahar boleh keras, tapi di rakaat ketiga dan keempat yang jahar tadi, bismillahnya dibaca jahar. Di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat tidak dibaca jahar, tidak dibaca keras. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah. Tetapi rakaat ketiga membaca surah Al-Fatihah juga tidak sama cara membacanya dengan rakaat pertama dan kedua. Salat maghrib rakaat pertama keras, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, keras. Rakaat kedua juga keras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, keras. Tapi rakaat ketiga tadi nggak kedengaran imam membaca. Maka di sini yang membedakan adalah hanya dibaca keras dan dibaca tidak keras. Wa qiraatis surah, dan juga membaca surah Al-Quran. Di rakaat pertama, kedua membaca surah Al-Quran, tapi di rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surah Al-Quran, hanya membaca surah Al-Fatihah. Itu yang membedakannya. Fa idza balagha ila akhiri sholatihi, kalau nanti sudah sampai pada penghujung sholat, artinya di rakaat terakhir dari sholat itu, jalasa litasyahudi, maka orang itu di akhir rakaatnya harus duduk untuk tasyahud. Karena kalau dia tidak duduk untuk tasyahud, maka sholatnya nggak selesai-selesai. Nggak duduk-duduk gitu, nggak salam-salam, sholatnya nggak selesai-selesai gitu. Maka pada rakaat terakhir itu kemudian terus duduk. Duduknya itu adalah duduk untuk bertasyahud, mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Wa yastashhidu, lalu setelah duduk tasyahud tadi, maka ia membaca bacaan tasyahud. Wa huwa fardun, membaca bacaan tasyahud di rakaat terakhir atau duduk tahiyat akhir itu hukumnya adalah fardu atau rukun dari rukun sholat. Kalau orang sholat tanpa duduk tahiyat akhir, tidak membaca tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah, karena itu adalah rukun. Ketika seseorang melanggar rukun sholat, maka sholatnya batal, harus diulang lagi dari awal. Dan di dalam sholat ada rukun membaca bacaan tasyahud. Duduknya, di dalam duduknya tasyahud kita membaca bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Walaupun bacaan tasyahud itu bermacam-macam, dan ini yang telah kita hafal bacaan yang ini, riwayat dari Abu Hurairah. Jadi ketika
ketika kita membaca tasyahud pada saat tahiyat akhir itu hukumnya adalah fardu dan itu merupakan rukun dari rukun sholat. Siapa yang tidak membacanya dengan sengaja maka sholatnya tidak sah atau batal sholatnya. 5. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, ia berkata, kunna naqulu qabla ayyafradha alaina tasyahhuda. Kami membaca tasyahud sebelum tasyahud itu difardukan kepada kami. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Ibnu Mas'ud pernah membaca bacaan tasyahud, tetapi waktu itu belum diwajibkan membaca tasyahud. Artinya tasyahud belum merupakan rukun dari rukun sholat. Belum Rasul wajibkan kalau sholat harus tasyahud. Pada saat itu Ibnu Mas'ud sholatnya adalah ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca Ibnu Mas'ud pada saat tasyahud itu? Ibnu Mas'ud membacanya assalamu alallahi qibala ibadih. Ini agak aneh bacaan ini. Seakan-akan Ibnu Mas'ud ini mendoakan Allah ini. Assalamu alallahi qibala ibadih. Keselamatan, kesejahteraan semoga tercurah kepada Allah dari hambanya. Ini hambanya yang selamat di sini malahan. Ini hambanya yang selamat ya. Sehingga karena hambanya selamat mendoakan Tuhannya. Tuhannya mah didoakan. Ini tasyahud yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Assalamu alallahi qibala ibadi. Kesejahteraan semoga tercurah kepada Allah dari sisi hambanya. Assalamu ala Jibrila wa Mikaila. Keselamatan semoga tercurah kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Assalamu ala fulan. Semoga tercurah kepada fulan. Barangkali kalau bisa diganti assalamu ala Pak Slamet, assalamu ala Uda Dena itu. Mungkin begitu. Jadi maksudnya di sini assalamu ala fulan itu adalah nama seseorang. Ketika Ibnu Mas'ud membaca tahiyat seperti itu, lalu Rasulullah SAW membenarkan atau mengkoreksi bacaan Ibnu Mas'ud itu. Tidak benar yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu, kok assalamu alallahi qibala ibadi. Masa mendoakan Allah supaya selamat? Allah itu sudah gudangnya selamat. Allah itu pemilik keselamatan. Kalau keselamatan itu tidak Allah berikan kepada seseorang, seseorang itu tidak akan selamat. Pasti celaka orang itu kalau Allah tidak berikan keselamatan kepadanya. Makanya Rasulullah luruskan apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu, la taqulu assalamu alallahi. Kalian jangan mengucapkan tahiyat itu dengan kalian mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah, atas Allah. Jangan. Fa innallahu wassalam. Allah itu sudah gudangnya keselamatan. Kalian tidak akan selamat kalau Allah nggak beri keselamatan. Maka jangan mengatakan assalamu alallah, keselamatan semoga tercurah kepada Allah. Jangan seperti itu. Walakin kulu, tetapi kalian ucapkan, jangan assalamu alallah, tapi ucapkan at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan semuanya untuk Allah. Nah, kalau penghormatan biasa itu, kalau menghormati Allah itu wajib itu. Sebagai adabnya seorang hamba, telah diberi banyak nikmat, kemudian terus mengadakan penghormatan kepada Allah. Semoga segala penghormatan semuanya tercurah untuk Allah. Artinya penghormatannya si hamba ini diberikan untuk menghormati Allah. Wasunnatu fi hadzal qu'udi ayyakuna mutawarikan. Pada saat kita membaca tahiyat akhir di duduk tahiyat akhir di rakaat terakhir, maka
Sunnahnya di dalam duduk tahiyat akhir ini adalah ayyakuna mutawarikan. Duduknya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu artinya duduk berpinggul. Artinya menggunakan badan kita itu tumpuannya adalah pada pinggul. Apa pinggulnya? Ini pinggulnya. Jadi pinggul itu seperti itu. Jadi bertumpunya kepada pinggul. Kalau pinggulnya rusak ya sebisanya, atau pinggulnya sakit sebisanya. Bagaimana duduk tawaruk itu atau duduk bertumpu pada pinggul itu bagaimana? Fayukhriju rijlahu min janibi warakihil aimani. Kakinya dikeluarkan dari sisi pinggul kanan. Orang yang duduk tawaruk itu ia mengeluarkan kakinya dari sisi pinggul yang kanan. Wa yadau al-yataihi 'alal ardi. Lalu meletakkan kedua pantatnya di tanah atau di tempat sujud kita, di tempat duduk kita. Jangan meletakkan pantat di kaki atau di telapak kaki, tapi diletakkan di tanah atau di tempat kita duduk. 5 ruya Abu Hamid radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil awwalayaini jalasa ala qadamihil yusra. Nabi itu ketika duduk di 2 rakaat terakhir, maksudnya 2 rakaat yang pertama ya. 2 rakaat pertama, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua, kemudian terus duduk. Nabi itu kalau sholat rakaat pertama tidak duduk, rakaat kedua duduk. Duduknya itu adalah duduk di atas kaki kirinya. Maksudnya adalah di atas telapak kaki kirinya. Jalasa ala qadamihil yusra, duduk di atas telapak kaki kirinya. Wa nasaba qadamahul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi telapak kaki kanannya ditegakkan. Ditegakkan itu jempolnya, jari-jarinya itu menekuk begini, menekuk menuju ke arah kiblat. Tidak dibaringkan seperti ini jari-jarinya. Jadi jari-jarinya tidak dibaringkan seperti ini, tapi diletakkan, ditekuk gitu. Jari-jarinya ditekuk, bisa diarahkan ke arah kiblat sedapatnya. Jangan nanti ini kok nggak ke arah terus ditekan sampai patah, yang nggak boleh yang seperti itu. Semampunya. Jadi jari-jarinya itu ditekuk. Kalau memang tidak bisa ya tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sempurnanya kan seperti itu. Rasulullah di rakaat kedua saat duduk itu duduknya di atas kaki kiri dan kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Jadi jari-jarinya itu tidak ke arah belakang tapi ke arah depan sedapatnya. Makanya di situ agak narik sedikit di situ. Dari sisi kesehatan barangkali juga ada manfaatnya di situ karena narik otot-otot yang ada di kaki. Wa idza jalasa fil akhirati, ketika Nabi duduk di rakaat terakhir, jalasa ala al-yataihi, beliau duduk itu duduk pada pantatnya. Artinya tidak menduduki kaki. Jadi pantatnya itu ditaruh di lantai atau ditaruh di tanah di mana ia duduk. Wa ja'ala batna qadamihil yusra, lalu beliau menjadikan telapak kaki kanannya yang kiri, telapak kaki kanan. Berarti ini batna itu perut sebetulnya, perut kaki. Kalau bilang perut kaki, kaki punya perut. Jadi telapak kakinya yang kita mau napak gitu ya. Kalau tangan itu telapaknya yang ini namanya. Kalau yang ini namanya bukan telapak, tapi yang telapak ini, yang batin itu yang ini zahir itu yang ini. Ini zahrun punggungnya, ini perutnya gitu. Jadi ini telapak tangan. Kalau kaki itu telapak kaki berarti yang putih itu yang di dalam itu. Maka ketika Nabi duduk pada tahiyat akhir, Nabi meletakkan
kaki telapak kaki kirinya tahta ma'badil yumna, berada di bawah betisnya yang kanan. Berarti betisnya harus dibaringkan, namanya di bawah, berarti harus dibaringkan betisnya. Yang tadinya di rakaat pertama Nabi menduduki kaki kirinya, telapak kaki kirinya, pada rakaat yang terakhir lalu duduk tahiyat akhir, Nabi membaringkan lagi telapak kaki kirinya tapi tidak diduduki, ditaruh di bawah betisnya yang kanan. Wa nasaba qadamahul yumna, dan juga tetap menegakkan telapak kakinya yang kanan. Yang kanan ditegakkan. Coba dipraktekkan ke sini. Di sini coba. Di situ juga boleh. Ya, duduk. Biar nampak belakang. Jadi duduk tahiyat akhir. Jadi iya seperti itu. Jadi seperti itu, kaki kirinya itu diletakkan di bawah betis, kaki kanannya, telapak kanannya itu ditegakkan dan tetap jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ibu-ibu di belakang udah jelas ya? Karena kemarin itu kan sudah begini kan, terus saya unggah biar lebih banyak bermanfaat. Ada yang bertanya, Ustadz praktekkan. Orang kameramennya nggak punya, bagaimana mau menerapkan? Nah, kemarin sudah diterapkan, kemarin sudah dicontohkan di sini, cuman nggak kelihatan karena nggak tersyuting di situ. Jadi artinya ini alhamdulillah yang nonton itu banyak, alhamdulillah itu sampai terakhir itu sampai 12.000 lebih. Artinya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat orang banyak, dan di situ ada yang bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu, ada banyak bertanya-tanya. Sudah, terima kasih. Jadi begitu caranya ketika duduk tahiyat akhir, Rasulullah itu duduk dengan meletakkan telapak kaki kirinya di bawah betisnya, lalu menegakkan telapak kaki kanannya dan jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat, jadi agak ditekuk begitu. Wali annal julusa fi hadza tasyahudi yatulu, karena duduk pada rakaat terakhir ini lama, karena membaca tahiyat itu kan lama, tahiyat akhir beda dengan tahiyat awal. Tahiyat awal sebentar. Karena duduk pada tahiyat akhir ini lama, fakana tawarruku fihi amkana, maka yang lebih memungkinkan duduknya adalah duduk tawarruk, bukan duduk iftiros. Kenapa kok di rakaat kedua itu kita duduknya iftiros? Karena duduknya tidak lama. Wal julusu fit tasyahudil awwali, dan duduk di dalam tasyahud awal itu dengan duduk iftiras. Kenapa? Yaksuru, karena duduknya tidak lama. Fakanal iftirasu fihi asbaha, maka pada rakaat yang kedua tahiyat awal duduk iftiras itu cocok. Wa yastajidu ala ma dzakarnahu, kemudian terus mengucapkan syahadat, mengucapkan tasyahud, kemudian mengucapkan tasyahud seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah cara-cara kita duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Ada perbedaan duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Kalau kemarin ada yang menyampaikan apakah ada dalilnya duduk tasyahud akhir itu seperti duduk tasyahud awal. Kalau mengikut yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, duduk tasyahud pertama dengan duduk tasyahud kedua itu berbeda. Tetapi kalau mereka yang melakukan duduk tasyahud akhir seperti duduk tasyahud pertama, mudah-mudahan mereka mengetahui dalilnya. Kalau kita memang mengikuti ulama Syafi'iyah, disampaikan dalil-dalil dari Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW duduk tahiyat awal dan bagaimana Rasulullah duduk tahiyat akhir.
Jadi ada bedanya duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah sampai kepada fasal. Dikhawatirkan nanti pertanyaannya banyak. Kalau pertanyaannya banyak nanti waktunya nggak cukup lagi untuk menjawab. Yang sudah dikumpulkan nanti dibacakan, yang lain mau bertanya sambil dikumpulkan. Terima kasih kepada guru yang memaparkan ayat semua, baik ayat awal maupun ayat. Dalam hal ini kita lakukan tanya jawab yang sebelum dibacakan akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum seseorang yang mengganggu orang sholat dan orang ini membaca Al-Quran dengan suara keras, sedangkan ada seseorang yang lagi sholat. Apakah orang yang membaca Al-Quran tadi berdosa atau tidak? Mohon penjelasannya. Iya, ini pertanyaan pertama. Ketika seseorang sholat, dia membaca Al-Quran keras-keras, lalu dia merasa seseorang mengganggu orang sholat. Ini apa hukumnya seseorang yang mengganggu orang sholat? Sebetulnya dia tidak merasa mengganggu itu, cuman orang yang sholat terasa terganggu. Lalu bagaimana? Itulah disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita berzikir, membaca Al-Quran kan berzikir. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan berzikir dengan membaca Al-Quran, maka kita disuruh pelankan. Disuruh pelankan kita membaca Al-Quran itu. Kenapa? Karena di situ ada orang sholat. Jadi rangkaian ayat itu di situ ada sholat. Oleh karena itu, ya sebetulnya hukumnya ketika dia sengaja ingin mengganggu, yaitu hukumnya haram kalau sengaja ingin mengganggu orang yang sholat. Tapi kalau dia tidak sengaja ingin mengganggu, maka ya tidak ada hukumnya orang karena dia tidak sengaja tidak mau mengganggu. Hanya orang itu terganggu saja. Maka ketika dia terganggu sebelum sholat, ketika dia ada baca Al-Quran kencang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kencang itu nanti kan pas lagi nanti sampai jawabul jawab kan mekek suaranya itu. Ketika ada sebelum sholat melihat orang seperti itu, kasih tahu, maaf bu, maaf pak, saya mau sholat, tolong disetel volumenya. Pokoknya kayak gitu. Ya sebelum sholat ngomong, jangan tidak ngomong. Kalau tidak ngomong artinya apapun yang terjadi di sekitar kanan kirinya dia tidak merasa terganggu. Karena apa? Karena ketika seseorang itu tingkatan sholatnya itu sudah sampai tingkat muraqabah, hatinya itu hanya ngintipnya itu ngintip kepada Allah. Apapun di kanan kiri tidak akan bisa mengganggunya. Walaupun sekencang apapun suara di kanan kirinya tidak akan terganggu. Kenapa? Karena makomnya sudah makom muraqabah. Ketika seseorang sudah makom, hatinya itu yang dilihat, yang diperhatikan hanya Allah, yang lain tidak sama sekali diperhatikan. Andaikan dipanggil pun dia tidak dengar, saking khusyuknya itu, karena hatinya sudah makom muraqabah. Maka yang seperti itu kanan kiri bagaimanapun kondisinya tidak akan mengganggunya. Seperti contoh Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah itu kesakitan, tapi untuk mencabut panah itu diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib agar mencabutnya saat dia sholat. Begitu sholat, karena makomnya Sayyidina Ali itu sudah melebihi dari makom muraqabah. Begitu sholat itu yang lain sudah enggak terasa lagi. Maka begitu dicabut, Sayyidina Ali enggak merasa sakit sama sekali. Kenapa? Karena
seluruh perhatian hatinya itu tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sampai makom muraqabah. Ya beda dengan kita. Kalau kita ini makomnya belum nyampe makom muraqabah, jangankan kena panah, gigit nyamuk aja kakinya loncat-loncat gitu. Kakinya ditegak-tegakin, digeser-geserin karena makom kita belum makom muraqabah. Makanya kalau kita belum makom muraqabah, begitu ada ular gigit kita, ya kita loncat, kita harus pergi dari situ. Kenapa? Jelas sakit nanti digigit, apalagi ular kobra. Selesai sholat, selesailah itu. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang ini merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran orang sebelahnya sebelum sholat, tolong dikasih tahu, Bu, Pak, maaf, disetel volumenya, kami mau sholat. Insya Allah dia juga ngerti yang seperti itu. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat dulu, orang itu baru datang? Itu bagaimana? Ketika orang membaca Al-Quran sementara kita sudah sholat duluan, ya kita nggak usah perhatikan itu. Nggak usah perhatikan. Konsentrasi kita kepada bacaan sholat kita. Insya Allah kalau cuma satu orang saja yang baca, ya itu nggak sangat terganggu. Kecuali kalau satu masjid baca semua. Nah itu salah pula lah kita. Kenapa kita baca di tengah-tengah orang sedang baca Al-Quran? Umpamanya gini, umpamanya kita malam minggu nih sedang yasinan bersama-sama baca kuat-kuat, tiba-tiba orang datang sih kok tuh cuman lah tahu semuanya mau baca Al-Quran, dia sholat sendirian di situ. Itu memang nyari itu. Itu memang nyari-nyari yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kita juga harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jangan memaksakan orang mengikuti kita, tapi kalau bisa kita paksakan kita mengikuti orang selama yang kita ikuti itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi yang bertanya ini mudah-mudahan nanti kalau terganggu ngomong dulu sebelum sholat. Maaf, saya mau sholat, tolong diatur volume bacaan Al-Qur'annya. Berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering mendengar imam pada waktu Allahumma anta salam sampai akhir kepada wa ilaika sampai kepada wa ilaika ya salam. Dibacaannya wa alaika ya salam. Apakah berbeda? Oh gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini ada yang baca wa alaika ya'udus salam. Mana yang benar? Yang benar adalah wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah yang maha selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepadamu keselamatan. Kalau alaika itu atasmu, bukan kepada. Maka yang pas di sini adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkan kami, wahayyina rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan keselamatan. Tabarok rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Di mana batas tasahud akhir? Soalnya ada imam yang sholatnya terlalu cepat, sedang makmum belum selesai. Terima kasih. Iya. Bacaan tahiyat akhir atau bacaan tasyahud akhir itu sama dengan bacaan tasyahud awal, hanya ditambah dengan membaca sholawat kepada Nabi, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nanti berikutnya ada penjelasannya. Jadi ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau cepat
cepat dia bacanya dan ini juga sudah dibaca, berarti makmumnya memang belum lancar bacanya sehingga dia tidak bisa mengikuti imam. Kalau sama-sama lancarnya maka makmum bisa mengikuti imam, kecuali kalau imamnya curang, ada bacaan yang ditinggalkan. Kadang-kadang ada itu baru asyhadu alla ilaha, udah sampai kama barokta, baru kedengaran tuh asyhadu alla ilaha illallah, udah langsung setelah itu baru ada agak kenceng lagi banyak wa barik ala sayyidina Muhammad, langsung ke situ. Berarti ada yang ditinggal yang seperti itu. Maka ketika seseorang membaca tasyahud, maka minimal itu ada 5. Tadi sudah saya jelaskan dan kemarin juga sudah dijelaskan, minimal ada 5 walaupun tidak berurutan. Jadi ketika ketinggalan ya sebelum salam itu selesaikanlah. Ketika imam misalnya assalamualaikum warahmatullahi, kita belum selesaikan dulu, asal jaraknya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama itu seperti apa? Umpamanya jaraknya sampai 1/4 jam gitu. Itu kelamaan itu. Sampai 1/4 jam. Itu biasanya ketika sujud terakhir itu terlalu lama. Kita tidak boleh sujud terakhir terlalu lama sampai imam hampir selesai baca tahiyat. Itulah yang menyebabkan kita tidak sampai tahiyat kita sampai ke penghujung bersama dengan imam. Tapi kalau kita sujud terakhirnya tidak lama-lama, ya kira-kira 2-3 detik berikutnya setelah imam bangun dari sujud untuk duduk tahiyat akhir, kita juga ngikuti itu. Jangan sujud lama-lama. Begitu Allahu Akbar imam assalamualaikum, gak sempat kita tahiyat yang seperti itu. Yang seperti itu makmum sholatnya gak benar, itu salah, itu sholatnya yang seperti itu. Maka tidak boleh sujud lama-lama ketika kita sholat berjamaah. Kita harus mengikuti sujudnya imam, tidak boleh jauh dari imam. Berikutnya assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya apabila orang ada jemaah yang mengaji saat ada ceramah yang sedang berlangsung? Oh gitu ya. Apa hukumnya apabila ada jamaah yang mengaji saat ada ceramah yang sedang berlangsung? Berarti jamaah ini tidak mau dengerin ceramah. Karena dengerin ceramah itu hukumnya sunnah, mengaji juga hukumnya sunnah. Tinggal dipilih mana yang penting. Yang hebatnya lagi kan selesai ceramah selesai ngaji. Ya itu hebat, itu pintar itu. Selesai ceramah selesai ngaji, ceramah. Iya. Jadi selesai ngaji selesai ceramah. Padahal begini, ceramah itu waktunya sudah ditentukan. Sementara ngaji waktunya bisa kapan saja. Kalau ngaji waktunya bisa kapan saja, maka biasanya kan mementingkan yang lebih penting daripada yang penting. Ini penting, tapi yang lebih penting dipentingkan lagi. Umpamanya begini, ketika sudah diumumkan oleh Pak Pengurus Masjid bahwasanya hari Minggu gotong royong di Masjid Al-Hikmah ini, Jami Al-Hikmah, tiba-tiba anak kita sakit parah, mesti harus dibawa ke dokter. Kan nggak mungkin anak kita tinggali di rumah menggelepar-gelepar kesakitan. Maka gotong royong di masjid penting, menyelamatkan anak juga penting. Maka harus dibawa dulu ke rumah sakit. Kalau perlu ditunggui. Jangan sampai nggak enak dengan Pak Pengurus Masjid, akhirnya anak ditinggalkan gitu saja. Jangan seperti itu. Dan saya yakin pengurus masjid juga memahami yang seperti itu. Ini penting, itu juga penting, tapi berdasarkan kepentingannya itu lebih penting. Menyelamatkan anaknya dari sakit itu lebih penting. Oleh karena itu, ketika seseorang datang ke pengajian yang niatnya adalah ikut mengaji, lain halnya kalau tidak ada niat ikut mengaji. Karena begini, seseorang yang ikut mengaji itu, seseorang ikut mengaji artinya orang itu menuntut ilmu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, kemudian disarah oleh Imam Nawawi,
Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan bahwa ada riwayat ketika seseorang pergi menuju ke tempat pengajian, niatnya adalah untuk mengetahui ilmu Allah, niatnya untuk belajar, maka malaikat membentangkan sayapnya untuk melindungi orang tersebut. Kemudian malaikat membaca istighfar untuk orang tersebut, artinya memohonkan ampun orang tersebut. Dan juga Allah jadikan ikan-ikan yang ada di laut itu memohonkan ampun untuk orang yang pengen mengetahui ilmu Allah, ingin thalabul ilmi, mendengarkan pengajian itu tadi. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebuah asar. Beliau menyampaikan, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya menuju ke pengajian, lalu setelah mendengarkan pengajian itu ilmunya diterapkan sehingga ia tambah dekat kepada Allah, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah walau kana misla jabali, apa itu yang tempat penelitiannya Imam Syafi'i, lupa saya nama gunungnya itu, seperti gunung apa itu, saya lupa itu, misla jabali. Ini karena dadakan ini. Jadi Imam Syafi'i itu ketika meneliti ibu ini haidnya berapa kali, yang ini haidnya berapa kali, ini haidnya berapa kali, anak ini umur sekian sudah haid apa belum, itu di kampung itu Tihamah namanya, baru ingat, misla jabali Tihamah, walaupun besar dosanya itu seberat bukit Tihamah, maka Allah akan hapuskan total habis ketika dia ikut ngaji. Dan ketika ikut ngaji itu memang dicurahkan hatinya untuk memahami ilmu Allah, dan dengan ngaji itu akhirnya dia menambah dekat kepada Allah, ia menambah takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu mendekat, bukan lari, beda dengan takut kepada macan. Kalau takut pada harimau jangan dekat, nanti akan diterkam, apalagi membelakangi, pasti akan dikejarnya itu. Tapi kalau takut kepada harimau justru malah ditatap mundur pelan-pelan gitu. Tapi kalau takut kepada Allah justru malah mendekat, malam-malam datang, jam-jam 3 datang. Itu karena takut kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu pergi menuju ke pengajian, pada saat dia niatnya adalah untuk menuntut ilmu Allah, dan dari pengajian itu hatinya terketuk, lalu ia tambah dekat kepada Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun seberat gunung Tihamah, dan itu sebelum sampai ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu, sebelum sampai ke rumah, dosa Bapak Ibu diampuni oleh Allah kalau niatnya adalah ikut pengajian. Tetapi itu tadi, pergi ke pengajian, sampai di pengajian Ustadz mulai ceramah, mulai salam, assalamualaikum, dia mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Terus Ustadz sudah selesai, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sadaqallahul azim. Yang seperti itu berbeda, yang seperti itu tidak mengikuti pengajian yang seperti itu. Jadi sekali lagi, hukumnya itu mubah membaca Al-Quran di tengah-tengah orang isi pengajian, tapi dia tidak mendapat pahala dari mengikuti pengajian, dia hanya mendapat pahala dari membaca Quran. Maka ketika kita pintar, dengarkan pengajian dulu. Kalau nanti mau ngaji Al-Quran, bacalah setelah pengajian atau bacalah sebelum pengajian. Barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan untuk malam ini. Biasanya pertanyaannya banyak, ini pertanyaannya tidak terlalu banyak. Berikutnya kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh zalimina wal ba'idina minka. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dzawis siyadah wa sayyidina bil abbasil khadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina wasil adam sayyidi syabdul qadir jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.